Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naila Sofa Aulia dari kelas X MIPA 3 nomor absen 23. Pada video kali ini, aku bakal nunjukin ke kalian beberapa jenis jamur yang ada di sekitar rumahku. Selamat menyaksikan! Nah, untuk jamur yang pertama kali kita cari, ini adalah lichens atau lumut kerak. Lumut kerak ini sebenarnya lebih ke simbiosis mutualisme antara mycobion atau jamur dari Ascomycota atau Basidiomycota dan ganggang seperti alga biru ataupun alga hijau. Ini dia lichens atau lumut kerak, pasti kalian sering lihat kan? Kemudian untuk struktur lichens ini sendiri, yang paling atas adalah lapisan korteks, tempat hifa rapat sebagai pelindung. Kemudian ada lapisan conidium, hifanya renggang yang diisi oleh alga-alga. Yang paling bawah adalah lapisan empulur, yaitu sel jamur yang tidak rapat yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan juga untuk perkembangbiakan jamur. Untuk perkembangbiakan lichens ini ada dua cara, yaitu aseksual melalui fragmentasi dan soredium, yaitu sel alga nantinya akan dibungkus oleh hifa jamur dan kemudian saat terpisah jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian secara seksual yaitu sendiri-sendiri, jadi jamur tumbuh sendiri, alga tumbuh sendiri. Si jamur akan membuat ascocarp dan basidiocarp yang nantinya membentuk spora. Saat spora pecah dan menemukan tempat yang cocok, ia akan tumbuh menjadi jamur baru, dan jika nanti bertemu alga, maka akan menghasilkan lichens yang baru. Oh ya, simbiosis yang terjadi antara jamur dan alga ini adalah simbiosis mutualisme, di mana jamur akan menyediakan air dan tempat tinggal bagi alga, sehingga alga bisa berfotosintesis, dan hasil fotosintesisnya nanti itu dijadikan sumber makanan untuk jamur. Jamur ini tumbuh lebih banyak pada udara yang belum tercemar, sehingga bisa dijadikan sebagai indikator pencemaran udara. Jamur ini juga berperan dalam pelapukan. Yang kedua, ini adalah Ganoderma atau lebih sering dikenal dengan jamur kayu. Jamur ini termasuk golongan Basidiomycetes yang biasanya hidup pada musim hujan. Jamur ini bersifat saprofit, yang artinya dia hidup di sisa-sisa organik makhluk hidup. Untuk struktur tubuh jamur ini, yang pertama ada bagian tudung yang berfungsi sebagai pelindung. Kemudian di bawahnya ada bagian bilah atau lanela yang bentuknya helaian hifa dan berfungsi mendukung jamur. Kemudian ada tangkai tubuh buah atau stipe yang berisi miselium kompak yang berfungsi untuk menopang tudung. Dan yang terakhir adalah volva, yaitu bagian sisa pembungkus dasar tangkai. Jamur ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara aseksual, dia akan membentuk konidia, sementara secara seksual terjadi sebagai berikut. Dua hifa berbeda muatan bertemu dan melebur atau disebut plasmogami, membentuk hifa dengan dua haploid yang berpasangan atau dikaryotik. Hifa tersebut berkembang menjadi mesilium sekunder yang ujungnya akan berubah menjadi basidium. Inti haploid dari basidium akan bergabung menjadi 2N atau karyogami. Setelah itu, membentuk sterigma atau 4 tonjolan pada basidium. Kemudian, inti 2N membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora, yang kemudian basidiospora ini akan berkembang menjadi hifa bersekat. Beberapa jenis Ganoderma yang ditemukan di alam dapat dimakan dan digunakan sebagai obat-obatan. Tapi, yang kita temukan di pohon seperti ini sebaiknya jangan dimakan ya, soalnya takut kenapa-kenapa. Mungkin cukup sekian video dari aku. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya.